Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi IPS kelas 9. Hari ini Ibu akan membahas tentang perdagangan internasional. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan bersama untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara akan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal tersebut akan menentukan pengaruh dari potensi sumber daya alam yang dimiliki setiap negara juga akan berbeda. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut akan dapat mendorong Indonesia untuk menjual bahan-bahan mentah atau bahan baku untuk proses perdagangan. Yang kedua adalah perbedaan selera. Selera atau kesukaan itu juga dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Walaupun masyarakat Indonesia sudah memiliki berbagai jenis buah-buahan, tetapi banyak juga masyarakat yang masih menyukai buah-buahan impor dari luar negeri, seperti jeruk, apel, dan pir. Kemudian yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara itu akan dapat mempengaruhi jenis barang yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat penguasaan iptek suatu negara, maka barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan efisien. Yang keempat, adanya transportasi antar negara. Di era globalisasi ini, batas-batas wilayah bukan lagi menjadi hambatan untuk melakukan perdagangan internasional. Adanya kemajuan teknologi tetap dapat menciptakan berbagai macam alat transportasi. Hal itulah yang membuat perdagangan internasional akan semakin mudah untuk dilakukan. Nah, faktor yang kelima, itu adanya keinginan untuk memperluas pasar. Setiap produsen pasti ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk meningkatkan keuntungan tersebut, maka dapat dilakukan dengan memperluas pasar ke luar negeri. Selain itu, dengan adanya keinginan produsen dalam negeri untuk mempromosikan produknya ke luar negeri, hal itulah sangat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional itu dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, untuk memperluas pasar perdagangan. Yang keempat, untuk mentransfer teknologi modern. Nah, jadi manfaat ini merupakan sangat penting dalam perdagangan internasional, sehingga untuk memajukan perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Perbedaan nilai mata uang. Adanya perbedaan nilai mata uang antar negara eksportir dan negara importir itu akan membuat transaksi tidak dapat dilakukan secara cepat karena perlu adanya penyesuaian dari alat pembayaran yang akan digunakan dalam proses perdagangan internasional. Hal itulah yang dapat menghambat adanya perdagangan internasional. Kemudian pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah itu dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional. Misalnya, kebijakan larangan impor produk tertentu ataupun pengenaan biaya masuk yang tinggi. Pemberlakuan kebijakan perdagangan tersebut itu untuk bertujuan melindungi produk dalam negeri suatu negara agar tidak
kalah dalam bersaing dalam pasar perdagangan internasional. Kemudian kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Lembaga-lembaga ekonomi internasional didirikan untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah penetapan tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor atau barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tujuan diadakannya tarif adalah untuk mengisi kas negara dan melindungi industri dalam negeri. Yang kedua adalah kuota impor. Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan tertentu. Yang keempat, subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. Dengan adanya subsidi, biaya produksi suatu produk menjadi murah hingga harga jualnya menjadi lebih murah daripada produk impor. Yang kelima adalah premi. Premi merupakan pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Adanya premi dan subsidi mendorong produsen dalam negeri untuk terus meningkatkan hasil produksi dengan harga jual yang terjangkau. Yang keenam adalah dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk menguasai pasar luar negeri dan menghabiskan stok barang lama yang tersisa. Yang terakhir adalah devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor. Harga jual valuta asing yang meningkat akan mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Nah, demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker,